Halo semua, nama saya David. Saya adalah seorang WordPress developer. Sehari-hari saya bekerja sebagai senior web engineer di 10up, WordPress agency untuk enterprise. Di video ini saya akan menjelaskan tentang apa itu WordPress multi-site, gunanya itu apa, dan mungkin cara untuk setup custom domain di WordPress multi-site ya. Jadi mungkin banyak yang belum tahu ya teman-teman ya. Kalau WordPress itu sebenarnya kita bisa install ada dua jenis instalasi WordPress. Yang pertama adalah WordPress single site, yaitu yang defaultnya. Yang kedua adalah instalasi multi-site. Jadi uh, yang dimaksud multi-site ini, jadi dengan satu instalasi WordPress kita bisa bikin banyak website. Jadi nggak cuman satu buah instalasi WordPress, tapi kita bisa bikin banyak website. Jadi ini adalah sistem yang sebenarnya dipakai dulu mungkin dibuat untuk WordPress.com ya. Jadi di WordPress.com sebenarnya instalasinya WordPress cuma satu instalasi, tetapi user bisa register dan bisa bikin website sendiri atau mungkin blog sendiri dari instalasi tersebut ya. Jadi gunanya seperti itu. Dan ini sangat berguna sekali sih memang instalasi sistem instalasi multi-site, walaupun banyak juga yang salah, termasuk saya dulu dalam penggunaannya. Misalnya kita mau bikin sistem kayak Tokopedia, di mana setiap user bisa bikin toko online sendiri atau bikin lapak sendiri ya, punya homepage sendiri gitu ya. Itu bisa dengan menggunakan WordPress multi-site. Nah, mungkin untuk lebih jelasnya atau lebih gampangnya untuk menjelaskan apa itu WordPress multi-site, mungkin langsung aja kita coba install dan convert dari WordPress instalasi standar ke WordPress instalasi untuk multi-site. Uh, Ya, di sini sebenarnya sudah ada tutorial di wordpress.org ya. Caranya seperti apa, step by step-nya. Search aja dengan kata kunci create a network atau create a multi-site network gitu ya. Nanti akan masuk ke halaman ini dari Google dan bisa dilihat di sini ya. Step one untuk preparation-nya itu sebenarnya simple ya. Jadi untuk WordPress multi-site, kalau kita sudah convert WordPress single site ke WordPress multi-site, itu susah untuk kembaliin lagi ke jadi single site. Jadi sebelum convert ke multi-site, benar-benar harus dicek semuanya ya. Jangan sampai salah. Karena ya walaupun ada banyak plugin untuk melakukan ini, tapi ya cukup ribet ya. Jadi ya bisa dibaca sendiri caranya gimana. Tapi caranya tuh simpel banget sebenarnya. Ini kan WordPress single site biasa ya, WordPress instalasi standar sebetulnya. Ya ini ini cuman WordPress kosongan sebenarnya. Ini instalasi standar. Dan caranya tuh gampang banget. Kita cuman perlu menambahkan satu baris kode ini ya. Define WP allow multi-site through di WP config-nya kita. Jadi kita tinggal masuk aja ke WP config. Saya akan login dulu sebentar. Nah, saya sudah login ya di sini ya. Jadi kita akan masuk, kalau pakai cPanel ya, cPanel, kita cari aja file manager-nya, terus kita akan edit langsung aja di sini. Tapi ya, ini ya, karena ini fresh installation, saya nggak perlu backup segala macam, dan ini juga adalah test website ya, jadi memang gunanya untuk testing aja. Di sini kita akan buka aja di WP config-nya, di sini ya, kelihatan kan ya. Dan kita edit. Nah, kita tinggal copy aja tadi ya, WordPress multi-site. Dan ini ditulis juga di tutorialnya ya, harus ditaruh di mana. Di atas ada tulisannya that's all, stop editing, happy blogging. Di situ kita tinggal buka aja di sini. Nah, di sini ya. Dan kita tambahkan multi-site seperti ini. WP allow multi-site dan kita save changes. Nah, setelah itu kita akan masuk lagi ke WP adminnya kita, terus kita refresh. Nah, setelah kita refresh, kalau kita lihat di tools menu, nah ini akan ada satu menu baru, yaitu network setup. Dan disinilah kita akan mengkonvert instalasi ini. Kita akan coba network setup ya, masuk ke sini, dan ya ini dia adalah setup yang kita mau. Nah, jadi di WordPress multi-site sebenarnya itu ada dua buah instalasi yang bisa kita lakukan, yaitu instalasi subdirectory dan instalasi subdomain.
Oke, penjelasannya seperti ini ya. Jadi kalau di WordPress multi-site kita kan bisa bikin satu buah instalasi WordPress, di mana kita kan bisa bikin website-website lain dari satu instalasi tersebut ya. Di multi-site ada dua jenis instalasi, dua setup untuk website baru yang akan bisa dibuat ya. Yang pertama adalah subdirectory. Jadi kalau subdirectory misalnya ini domain yang saya pakai tadi ya, https kenbu.info gini ya. Kalau kita instalasinya subdirectory, maka website-website baru yang bisa dibuat itu akan jadi seperti ini ya. Slash website 1, website 2 gitu ya misalnya ya. Dan ini nanti bisa diganti-ganti sendiri ya, tergantung dari website yang akan dibuat. Jadi kalau kita bikin lagi website baru lagi nanti mungkin namanya toko onlineku gitu ya. Seperti ini misalnya. Tapi kita juga bisa setup instalasi multisite dengan menggunakan subdomain. Di mana nanti kalau setupnya seperti ini hasilnya, yang terjadi kalau kita pakai subdomain itu jadi pakai subdomain semua ya. Website 1, website 2 gitu ya. Atau pakai subdomain yang seperti ini. Dan ini jadinya kayak gini ya. Nah, jadi instalasinya kira-kira jadi seperti ini. Dan ini bebas ya, mau pakai yang subdirectory atau pakai subdomain. Nah, tapi kalau kita pakai instalasi yang subdomain, tentunya ada setup tambahan, yaitu kita harus bikin DNS-nya diupdate menjadi menggunakan wildcard subdomainnya. Jadi kita bisa langsung bikin subdomain-subdomain itu di instalasi WordPress-nya, nggak harus pergi ke cPanel untuk setup subdomain tersebut ya. Karena subdomain kan kalau di cPanel sendiri, kalau kita buka di cPanel itu kan ada pengaturannya sendiri ya. Nah, ini ada subdomain di sini. Nah, dan kita harus memberikan kemampuan ke WordPress-nya itu biar bisa ngatur subdomain, nggak harus dari cPanel gitu. Dan akan kita setup sekarang aja. Caranya gampang sekali ya. Ini ada subdomain, kita tinggal pakai tanda bintang seperti ini, dan kita untuk wildcard-nya kita hapus saja di sini. Jadi semua dari subdomain ini akan masuk ke public HTML atau ke root directory dari WordPress-nya kita gitu ya. Kita tinggal create aja. Nah, jadi ini sudah masuk ya. Jadi dengan cuman seperti ini aja, maka WordPress instalasi akan bisa mengatur subdomain dari domainnya kita, nggak harus masuk ke cPanel. Karena di cPanel sendiri, ini kalau tanda bintang ini artinya semua subdomain akan masuk ke instalasi WordPress yang ada di public HTML. Oke, kita akan langsung instalasi aja di sini. Di sini ada network title-nya, untuk default-nya seperti ini. Dan juga nanti ada network and email. Dan kita tinggal install aja. Dan ya sudah jadi ya. Di sini kita harus menambahkan lagi di wp config dan ini sudah ada di sini. Tinggal copy paste aja. Di sini kita akan masuk ke kok hilang tabnya. Nah, kita akan masuk ke wp config-nya tadi yang kita sudah edit ya. Dan kita akan tambahkan di sini. Nah, kita tinggal copy paste seperti ini dan kita save sesuai dengan yang ada di sini ya. Setelah itu kita juga akan buka di HT Access-nya ini ya. Dan kita tinggal copy aja HT Access-nya. Dan bisa dilihat di sini ya deskripsinya ya. Kita tinggal harus di-replace semua outer WordPress role. Jadi tinggal kita copy aja di sini dan kita hapus HT Access-nya. Kalau kita lihat di public HTML ini ya, ada HT Access. Kita edit. Ini ya wp config-nya sudah diedit, kita tutup aja. Nah, di sini kan WordPress ada tulisan bikin WordPress sama end WordPress. Ini hapus semua, diganti dengan ini yang ada di sini ya. Terus kita save. Nah, setelah ini kita save dan itu sudah jadi ya, sudah selesai instalasinya. Dan kalau kita refresh lagi di sini, itu kita akan disuruh login lagi. Nah, kita akan login lagi ya, tunggu sebentar. Nah, ini saya sudah login ke WordPress saya, dan kalau bisa dilihat di sini ada menu baru di atas gini ya, My Sites. Dan di situ ada menu Network Admin, di mana kita bisa mengatur network kita ya. Kita masuk ke Settings,
Atau di sini ya bisa dilihat usernya dan lain sebagainya ada di sini. Jadi kalau kita pakai instalasi multi-site seperti ini, jadi semua website kita akan share WordPress, temanya ada di WordPress kita, pluginnya juga, dan juga usernya juga jadi satu database ya, jadi satu database yang nggak sebenarnya nggak benar-benar terintegrasi, tapi ya bisa dibilang lebih mudah diintegrasikan uh, ketika kita bikin website-website baru di situ. Nah, di sini kita akan coba untuk bikin website baru ya di sini ya. Nah, di sini ada websitenya utama yang jadi adalah website yang tadi ya kita buat ya. Yang mainnya itu adalah genbu.info. Dan kalau kita bikin baru, nah kita kasih nama apa ya websitenya ya? Satu gitu aja ya. Satu. Jadi kita bikin website baru di sini ya. Satu.genbu.info. Namanya satu. Admin emailnya pakai nama. Nah, ini ya email saya. Terus kita add site-nya. Nah, sudah jadi ya websitenya. Dan kalau kita bisa cek di dashboard, ya akan ada tulisan non-secure ya, karena saya belum setup untuk SSL wildcard-nya. Tapi mungkin nggak akan saya setup di sini ya. Jadi kita biarin aja insecure. Cuman untuk tes aja di sini. Ya alasan kenapa kok WordPress setup ini dengan menggunakan subdomain, bukannya subdirectory ya. Kalau kita subdirectory kita nggak akan ada masalah insecure kayak gini ya. Alasannya karena kalau kita pakai instalasi sub directory itu akan konflik dengan permaleknya kita. Misalnya kita bikin halaman kalau kita pakai sub directory akan websitenya jadi kayak gini ya. Genbu.info satu gini ya. Tapi kalau kita bikin halaman di genbu.info dengan slug-nya atau permaliknya satu, maka akan konflik ya. Ini halaman atau website yang baru gitu. Tapi kalau ini dibuat seperti ini, tentunya nggak akan ada konflik. Jadi saya memang lebih suka dengan menggunakan instalasi subdomain. Walaupun di banyak hal, di banyak instalasi, sebenarnya lebih cocok dengan menggunakan instalasi subdirectory aja. Apalagi kalau website utamanya itu nggak benar-benar kita pakai cuman untuk network aja. Atau untuk instalasi setup aja sebenarnya. Nah, di sini kita sudah bisa lihat ya, websitenya sudah jadi. Dan ini WordPress instalasi standar. Jadi dengan cara seperti ini kita bisa bikin website banyak sekali. Misalnya kita mau bikin lagi ya, kita tambahkan website lagi, 2 gitu ya. 2. Dan kita tambahkan lagi. Nah, jadi 2 seperti ini ya. Nah, hanya dengan beberapa langkah gini aja kita bisa bikin website yang berbeda gitu ya. WordPress instalasinya kita bisa bikin banyak gitu ya. Dengan sangat simpel. Dan ini bisa kita manage semua, kita bisa delete sites-nya dan lain sebagainya. Itu dengan menggunakan menu yang ada di sini ya, Network Admin Sites. Nah, di sini kita bisa lihat ini daftar website yang ada di sini semua. Jadi, inilah gunanya untuk menggunakan multi-site ya. Jadi dengan satu instalasi WordPress saja, satu database, nggak perlu setup lagi, nggak perlu download zip filenya dari wordpress.org atau setup lagi. Semuanya ada di sini semua. Dan kalau kita lihat di sini ya, kalau kita lihat di websitenya satu, di dashboardnya, ini kalau kita dilihat di temanya, maka temanya yang terinstall juga akan muncul di sini juga. Dan juga misalnya kita lihat plugin yang kita install itu akan muncul semua di semua websitenya kita yang kita bikin di sini. Jadi enaknya lagi misalnya ya, kita punya plugin yang sering diupdate, misalnya kita use SEO gitu ya, kita tinggal ngupdate satu aja dan di semua websitenya kita semua akan terupdate. Iya, semuanya terupdate karena kan memang pluginnya cuma ada satu ya, ada satu. Jadi kalau kita lihat di sini, kalau kita lihat ini dihapus, ditutup aja. Kalau kita lihat di public HTML, sebenarnya kan instalasi WordPress-nya cuma satu aja ya, WP kontennya cuma satu,
WordPress plugins-nya direktori cuma satu gitu ya. Ini memang lagi kosong. Saya sudah hapus semua tadi sih. Themes-nya juga cuma ada satu. Jadi kalau kita ngupdate satu ya otomatis di semua websitenya akan terupdate. Jadi ya ada banyak gunanya di situ. Tapi ya untuk upload-nya akan ini ya bisa berdasarkan ID dari apa namanya itu website yang kita bikin. Nah, kalau kita lihat lagi di sini, kita akan bikin satu lagi deh ya, biar sip. Dan kita akan pakai ini ya. Kita akan pakai instalasi ini untuk menggunakan custom domain. Jadi seperti ini. Nah, kita kan sudah bikin 3 buah website dengan hanya beberapa detik aja ya. Dan kita bisa menambahkan user di tiap websitenya ini. Misalnya kita punya klien ya, ingin bikin website yang banyak gitu ya, klien A, klien B, websitenya beda-beda gitu ya. Tapi kita punya misalnya struktur atau plugin yang sama yang dipakai, mungkin WooCommerce dan lain sebagainya. Kita tinggal install seperti ini dan semua websitenya siap dipakai oleh klien tersebut gitu ya. Ya, atau paling enggak ya itu yang dulu saya bikin. Tapi ya ada banyak kekurangan dari sistem seperti itu. Nanti mungkin di video selanjutnya saya akan jelaskan lebih lanjut ya. Kesalahan apa saja yang saya lakukan ketika saya menggunakan WordPress multi-site zaman dulu. Nah, di sini kan jadi seperti ini ya, 3.000. Tapi ini misalnya ini kan website untuk klien kita atau mungkin websitenya untuk kita sendiri. Tapi kita ingin ganti domainnya. Saya nggak mau pakai ini, saya mau pakai domain sendiri atau custom domain. Misalnya saya pakai websiteku.com misalnya di sini ya. Gimana sih caranya untuk setup seperti itu? Dan ini akan saya jelaskan. Zaman dulu untuk setup seperti ini itu susah banget ya, apalagi di WordPress 2.9 dan lain sebagainya. Ada plugin yang harus diinstal, ada plugin khusus yang harus diinstal, terus ada file yang harus diupdate dari WordPress yang namanya sunrise.php dan lain sebagainya. Ada banyak sekali setup-setup lain yang sangat ribet ya. Tapi kalau WordPress yang sekarang itu sangat mudah sekali karena semua sudah di-include di instalasi WordPress tersebut. Nah, di sini saya itu ada add-on domain yang sudah saya tambahkan di cPanel. Jadi caranya itu untuk menambahkan domain tersebut sebagai add-on domain di cPanel-nya kita atau di hostingnya kita. Kalau kita lihat di sini, list domainnya, add-on domain ada di sini. Dan ini sudah saya tambahkan ya, namanya turtlepod.xyz. Dan kalau kita lihat, ini akan kosong ya, karena turtlepod.xyz kalau kita lihat di sini ya, di add-on domainnya kita, itu akan ada dokumen root-nya, itu di public HTML turtlepod.xyz. Nah, di sini, ini kan masih kosong ya. Nah, ini kan masih tidak direktorinya direktori tersendiri ya. Kita tinggal update aja. Jadi, step pertama kita tambahkan add-on domain di hostingnya kita. Setelah itu, add-on domain tersebut kita juga arahkan ke public HTML sehingga bisa di-manage oleh WordPress ya. Jadi diarahkan ke instalasi WordPress kita. Kita tinggal ganti aja. Oke, gitu ya ini. Nah, di websitenya kita yang mau kita ganti itu yang 3 tadi ya. Nah, kita tinggal update aja yang 3, kita edit websitenya tersebut. Jadi kalau di multi-site itu setiap website itu ada pengaturannya sendiri-sendiri dan ini bisa kita lihat di sini ya. Kita bisa membuat website itu terdelete atau ke archive gitu ya. Dan di sini kalau kita lihat ada site address-nya, kita tinggal ganti aja menjadi xyz. Kita simpan. Coba kita refresh ya. Nah, kita sudah ganti seperti ini ya. Dan kalau kita visit websitenya, ya, hanya dengan mengedit site address-nya ini aja, kita sudah punya website dengan custom domain. Jadi, kalau di WordPress multi-site itu enak banget ya. Jadi, kalau kita bikin apalagi website, kita punya domain banyak gitu ya, tapi isinya kira-kira sama semua, pakai tema yang sama,
yang paling sering dipakai sistem kayak gini itu sebenarnya tuh orang-orang yang main di AdSense misalnya, kan biasanya punya tema andalan ya, yang memang convertnya bagus gitu ya, tapi punya website banyak ya dengan berbagai macam topik ya, ada yang mungkin gambar lucu, mungkin ada tips ini, tips itu gitu ya. Biar nggak ribet, bikin website baru, bikin website baru, bikin website baru, tinggal pakai instalasi multisite seperti ini, dengan domain yang berbeda pun bisa jadi seperti ini. Dan kita tinggal tapi ya kalau bisa dilihat di sini kan kita nggak login ya. Loginnya harus login sendiri lagi nanti karena di WordPress itu sistem loginnya dengan menggunakan domain ya sebagai um, identifikasinya gitu ya. Nah, kayaknya cukup ya untuk video hari ini biar nggak terlalu panjang. Mungkin untuk selanjutnya saya akan bahas lagi lebih detail lagi ya tentang WordPress multisite. Kesalahan saya dulu apa, cara setup yang benar seperti apa, dan use case apa yang sebenarnya nggak cocok buat WordPress multisite gitu ya. Karena dulu banget ya, saya tuh mikirnya kan karena sistem yang gampang seperti ini ya, saya punya 10 klien ya, saya taruh semuanya di WordPress multisite jadi satu. Jadi kalau saya perlu ngupdate website ya, misalnya ngupdate WordPress, ngupdate plugin dan sebagainya, itu jadi jauh lebih mudah ya. Uh, jadi saya jadikan satu semua. Websitenya saya semua jadi satu instalasi. Websitenya klien saya jadiin satu buah instalasi multisite yang cukup besar. Tapi setelah beberapa bulan, ya akhirnya saya memutuskan untuk memisah-misah lagi jadi website sendiri-sendiri, jadi single site install lagi gitu ya. Dan mungkin akan saya bahas di video yang selanjutnya. Oke, sampai sekian video hari ini. Semoga berguna buat teman-teman semua. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Ini dia nih. Ini namanya Leonardo. Nggak tertarik ya.